Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Mungkin yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah public speaking dimanapun beliau berada, semoga diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan rezekinya. Dan yang saya hormati kepada teman-teman semua yang hadir pada pemaparan materi mengenai mengenal nama-nama bulan Hijriah. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum nama-nama di tahun Hijriah itu di dalam kalender Hijriah gitu? Tahu Ramadan. Tahu tapi nggak hafal urutannya. Tahu tapi nggak hafal urutannya. Coba yang Meli tahu apa aja? Rajab, Syaban, Dzulhijjah, Muharram. Coba urutan pertama aja. Kira-kira apa? Masa nggak tahu? Sawal. Enggak salah dong. Nah, sebentar lagi itu kita akan melaksanakan yang namanya tahun baru Hijriah. Nah, tahun baru Hijriah itu kira-kira di bulan apa yo? Ada yang tahu? Apa? Tahun baru Hijriah di bulan apa? Muharram. Nah, itu tahu. Berarti urutan pertamanya Muharram. Nah, nama-nama bulan Hijriah itu yang pertama itu Muharram, yang kedua itu ada Safar, yang ketiga ada Rabiul Awal, ada Rabiul Akhir, ada Jumadil Awal, ada Jumadil Akhir, ada bulan Rajab, ada bulan Syaban, ada bulan Ramadan, ada bulan Syawal, ada bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, bulan Muharram, tahu nggak teman-teman keutamaan pada bulan Muharram? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, di sini dijelaskan keutamanya itu bulan Muharram itu adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah dan termasuk ke dalam salah satu 4 bulan yang haram. Ini bukan haram ya, tapi haram. Sama aja kayak Masjidil Haram gitu kan. Jadi artinya itu mulia, bukan haram. Nah, yang dimana diharamkan itu diharamkan terjadinya peperangan. Nah, bulan haram ini mengharamkan terjadinya peperangan. Nah, kemudian di keutamaannya juga dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah, terutama pada puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Nah, 10 Muharram. Pernah dengar nggak sih? Pernah. Nah, pada 10 Muharram itu kira-kira di kampung teman-teman nih melaksanakan apa selain puasa? Ayo. Bubur. Cocok. Bubur. Suro. Nah, itu bubur suro. Namanya puasa Asyura, sambil puasa Asyura. Nah, kalau misalkan puasa Asyura ini memiliki keutamaan menghapus dosa setahun yang lalu. Jadi, kalau misalkan kita melaksanakan puasa Asyura, kita itu akan menghapus dosa setahun yang lalu yang kita lakukan. Kemudian di bulan ini juga itu menjadi pembuka tahun baru Islam yang merupakan momen untuk muhasabah atau introspeksi diri dan meningkatkan ibadah kita. Jadi teman-teman, di bulan ini udah pasti kan setiap kalender itu pasti punya tahun barunya gitu. Begitupun dengan kalender Hijriah teman-teman. Jadi kalender Hijriah pun di bulan Muharram ini, di tanggal 1 Muharram ini kita bakal melaksanakan namanya perayaan tanggal 1 Muharram atau tahun baru Hijriah. Kira-kira nih di kampung teman-teman itu kalau misalkan perayaan 1 Muharram itu ngapain aja? Kan kalau misalkan kalau misalkan 1 Januari gitu kan, 1 Januari itu pasti banyak petasan, terus banyak meniup trompet segala macam. Nah, kalau misalkan 1 Muharram ini di teman-teman tuh ngapain? Pawai obor. Cocok, pawai obor. Kalau misalkan di tempat saya tuh ngeriung. Riungan. Iya sih, ngeriung malamnya. Ya kan? Ya nggak sih, selamatan itu. Iya.
Nah, kalau kamu baik, nggak ada. Nggak ada baik mah. Kalau misalkan satu malam ini, ramenya gimana? Ramainya? Iya, sama ada orang kayak apa? Yang ada tulang rumah. Di Arab gitu. Iya. Lanjut. Nah, pada peristiwa pentingnya pada bulan Muharram ini terdapat peristiwa Karbala yang mana terjadi pada 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Nah, peristiwa Karbala itu adalah salah satu peperangan yang yang dipimpin oleh cucunya Rasulullah gitu. Dan di situ pula terjadinya wafat cucu Rasulullah, yaitu Sayyidina Husain bin Ali. Nah, beserta keluarganya. Kemudian peristiwa ini juga menjadi duka yang mendalam bagi umat muslim, terutama bagi muslim Syiah atau pendukungnya Ali. Nah, kemudian yang terakhir nih, pada keutamaan bulan Muharram, yaitu Nabi Musa dan kaumnya itu diselamatkan dari Fir'aun. Nah, Allah SWT menambah Nabi Musa dan Bani Israel dari kerajaan Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Nah, kalau nggak salah itu diselamatkannya itu entah yang dari laut, entah yang mana. Soalnya kan ini masih banyak. Nah, selanjutnya setelah bulan Muharram tadi bulan apa ya? Safar. Bulan Safar, cocok. Nah, bulan Safar. Nah, kalau bulan Safar itu tidak ada keutamaan tidak ada keutamaan yang besar gitu pada bulan Safar. Tapi pada bulan Safar ini terjadi hijrah Nabi Muhammad SAW, meskipun sering dikaitkan dengan Rabiul Awal. Artinya hijrah Nabi Muhammad SAW itu sudah dipersiapkan di bulan Safar gitu, teman-teman. Nah, kemudian di poin kedua itu pada bulan Safar ini terjadi perang Abwa pada tahun 2 Hijriah, yang mana perang pertama yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Nah, teman-teman, di sini kalau misalkan bulan Safar itu di teman-teman nih ada larangan nggak sih? Ada larangan nggak? Kalau misalkan di kampung saya pribadi ya, kalau misalkan bulan Safar itu disebut bulan penyakit. Karena apa? Pada bulan Safar itu diturunkannya banyak penyakit. Jadi kalau misalkan apa-apa tuh orang tua selalu bilang hati-hati ya, ini bulan Safar, hati-hati ya, ini gimana ya, bulan yang ini gitu. Nah, pada bulan Safar juga biasanya kita merayakan apa? Ayo, bulan Safar nih. Bikin apa? Makanan. Bukan. Kotak segini. Ketupat. Oh iya. Iya. Kan bulan Safar itu membuat ketupat, terus salibul apa sih namanya? Lemper. Kalau misalkan nggak memperingat itu ya, tapi intinya kalau misalkan saya itu ada riungan yang mana itu tuh ya riungan tentang ketupat itu. Nah, selanjutnya apa teman-teman? Ada yang tahu setelah bulan Safar ini? Bulan Rabiul Awal. Oke, Rabiul Awal. Nah, Rabiul Awal itu simpelnya itu bisa kita sebut bulan Mulud, teman-teman. Karena keutamaan yang ini merupakan bulan kelahiran Nabi sekaligus kematian Nabi. Nah, sehingga menjadi momentum untuk memperbanyak sholawat dan mengingat kepada syair atau perjalanan hidup beliau. Tahu nggak teman-teman, Nabi lahir pada tanggal berapa, tahun berapa? Tahun Gajah. Iya, tahun gajah. Nah, 571 Masehi. Banyak kan nyanyiannya atau sholawat gitu kan, kalau misalkan Nabi Muhammad ini lahir 12 Rabiul Awal pada tahun 500 berapa? Tidak? 571 Masehi. Nah, begitu pun nama wafatnya nih. Wafatnya itu Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Nah, momen wafatnya Rasulullah yang menjadi duka mendalam bagi seluruh umat Islam. Kemudian juga di bulan Rabiul Awal ini atau di bulan Mulud ini
hijrah Nabi Muhammad SAW itu ke Madinah, yang mana kedatangan Nabi Muhammad SAW di Kuba dan di Madinah pada bulan ini setelah perjalanan dari hijrah. Kemudian setelah awal ada berarti Rabiul. Oke, sekarang Rabiul Akhir. Nah, dari Rabiul Akhir ini keutamanya itu merupakan kelahiran Fatimah putri Rasulullah SAW, sehingga terdapat beberapa masyarakat yang kemungkinan masyarakat itu merayakan kelahirannya. Pernah dengar nggak kalau misalkan ada Maulid Fatimah? Enggak. Pernah di sana? Nah, kalau misalkan di kampung saya memang ada. Jadi sama persis dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi bedanya tuh kalau misalkan Maulid Fatimah ini dirayakan itu ya kayak pemateri atau pembicaranya itu harus perempuan. Terus yang segala panitianya itu yang ngurusnya perempuan. Jadi benar-benar Fatimah banget gitu teman-teman. Nah, setelah Rabiul Awal itu ada Jumadil Awal. Nah, pada Jumadil Awal di situ ada perang Al-Asyirah yang terjadi pada bulan Jumadil Awal tahun 2 Hijriah, yang mana Nabi Muhammad SAW memimpin langsung selama jalannya perang ini. Namun perang tidak berlangsung hebat setelah terjadi perdamaian antara Rasulullah dengan Bani Mudlij dan Bani Hamzah. Nah, ya seperti yang ditampilkan di PPT, kalau misalkan pada Jumadil Awal ini terjadi perang Al-Asyirah yang terjadi pada bulan Jumadil Awal di tahun 2 Hijriah. Nah, setelah Jumadil Awal itu ada Jumadil Akhir. Nah, Jumadil Akhir ini adalah bulan yang ke-6 dari bulan-bulan Hijriah. Nah, ada peristiwa apa aja sih di bulan Jumadil Akhir ini? Nah, di bulan Jumadil Akhir itu terdapat perang Jadir Riqo yang mana terjadi pada tahun 4 Hijriah. Dan ini juga perang salah satu pertempuran yang kecil dan melibatkan kaum muslimin. Artinya perang ini diikuti oleh kaum muslimin. Nah, setelah Jumadil Akhir nih, kira-kira kemana setelahnya? Bulan apa? Rajab, cocok. Setelahnya itu bulan Rajab. Utamanya pada bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang beribadah di bulan ini memiliki pahala yang berlipat ganda dan berbuat dosa juga akan diperberat. Artinya kalau misalkan kita beribadah di bulan ini akan memiliki dua kali lipat dari pahala kita. Dan kalau misalkan kita berbuat dosa gitu, kita juga akan diperberat gitu dosanya gitu teman-teman. Kemudian yang kedua itu dari utamanya dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun, dan berpuasa sunnah. Tahu nggak sih teman-teman kalau misalkan ada pernah dengar gitu, kalau misalkan di bulan Rajab itu dia suruh puasa. Puasa Rajab. Nah, puasa Rajab berapa lama coba? Sebulan. Kalau misalkan dari bulan Rajab terus Syaban, ya Syaban, habis itu Ramadan. Jadi 3 bulan itu kalau misalkan emang kita kuat mah dianjurkan untuk berpuasa di bulan Rajab, Syaban sama Syawal, sama Ramadan. Nah, pada peristiwa penting ini ada terdapat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada tanggal 27 Rajab, dan perjalanan agung Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, yaitu langit ke-7. Dan disinilah mendapatkan perintah mengenai sholat 5 waktu. Karena di sini juga kalau tidak salah itu di sini terjadi apa sih? Meninggalnya Siti Khadijah. Benar gak sih teman-teman? Coba teman-teman searching. Apakah benar gitu kalau misalkan pada peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad SAW itu ditinggalkan oleh Siti Khadijah? Coba. Kenapa? Jangan bisik-bisik.
Ayo ngomong aja. Bener nggak ini? Belum. Belum. Sebelum Sebelum berangkat. Iya. Meninggalnya. Iya kan, jadi kan habis kesedihan dia diangkat ke itu. Iya. Dia berangkat Isra Mi'raj itu beliau. Nah, selanjutnya pada poin kedua itu yaitu perang Tabuk yang mana terjadi pada tahun 9 Hijriah. Nah, di sini ini terdapat ekspedisi militer yang besar yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi pada bulan-bulan pertengahan di kalender Hijriah ini banyak banget gitu, kayak peperangan antara entah itu umat muslim dengan umat muslim, terus dengan militer segala macam lah, pokoknya banyak gitu tuh kalau misalkan kita ulik sejarahnya tentang peperangan yang ada sebelum ini, yang ada pada masa Nabi gitu. Nah teman-teman, di sini Roma itu menyantumkan doa pada bulan Rajab gitu, yang mungkin teman-teman apa nggak? Yang bunyi itu kayak gini, Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna Ramadana wa qasil maqaf. Oke. Sekali lagi. Sekali lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana wa qasil maqasidan. Yang artinya itu, ya Allah, berikanlah kami pada bulan Rajab ini dan pada bulan Sya'ban, dan supaya kami pada bulan Ramadan. Artinya teman-teman ada yang tahu makna tersembunyi pada arti ini? Panjangkan Allah kami sampai ketemu bulan Ramadan. Nah, karena kan kita sudah bertemu di bulan Ramadan ini. Entah kita pernah dengar kata-kata kayak makanya kebanyakan ibadah di bulan Ramadan ini. Siapa tahu gitu kan? Ya kan jodoh gitu, kematian sama rezeki itu nggak ada yang tahu. Jadi nggak entah gitu kita akan bertemu lagi di bulan Ramadan depan atau enggak. Makanya puasanya dengan bolong-bolong cukup ditambah. Nah di sini disunahkan untuk puasa kalau misalkan kita sanggup selama 3 bulan, yaitu pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Nah mungkin ini doa bulan Rajab teman-teman udah pada hafal kali ya, jadi udah di luar otak teman-teman gitu. Misalkan doa ini sering juga kita jadiin sholawat gitu, jadi teman-teman mungkin nggak asing gitu sama doa ini. Sebenarnya banyak juga gitu doanya, tapi yang mau saya berikan itu yang hari ini. Selanjutnya setelah bulan Rajab itu tahu nggak bulan apa? Sya'ban. Sya'ban. Bulan Sya'ban itu kalau misalkan di teman-teman namanya mau bulan Sya'ban. Roh. Baik. Sya'ban. Sya'ban. Jawanya nggak sih Roh? Sudah tahu. Jauh. Apa Jawa? Di Jogja juga Roh. Iya, kalau misalkan di Ramadan itu namanya roh gitu. Sebelum Rajab, roh puasa. Jadi itu roh. Itu bulan Sya'ban. Nah, pada bulan Sya'ban ini banyak banget nih keutamaannya gitu. Kayak bulan Sya'ban ini adalah bulan Nabi Muhammad SAW banyak berpuasa sunnah sebagai persiapan menyambut Ramadan. Makanya itu tadi yang sempat bilang kalau misalkan kita disunahkan itu untuk berpuasa selama 3 bulan kalau sanggup gitu kan, karena Nabi Muhammad SAW juga berpuasa sunnahnya banyak itu pada bulan Sya'ban ini. Kemudian pada bulan Sya'ban juga itu terjadi nisfu Sya'ban. Tahu nggak nisfu Sya'ban itu apa? Puasa. Itu malam pertama Sya'ban. Jadi ya pada apa ya, nisfu Sya'ban itu
di mana diyakini Allah SWT mengampuni dosa-dosa hambanya dan mendapatkan takdir tahunan yang diajarkan untuk beribadah, doa dan istighfar di malam ini. Nah, teman-teman juga pernah dengar gak sih ada sholat nisfu Sya'ban? Nah, di teman-teman itu laksanya kapan? Entah siang, pagi, malam, habis maghrib gitu. Habis maghrib. Nah, disunahkan itu setelah sholat nisfu Sya'ban itu ngapain? Baca Yasin 3 kali. Nah, baca Yasin 3 kali. Jadi setelah nisfu Sya'ban itu kita disunahkan itu untuk membaca surat Yasin selama 3 kali, yaitu untuk mengampuni dosa-dosa kita, itu meminta ampunan lah gitu, dan minta penetapan gitu dengan takdir tahun kita itu amal-amal yang sudah kita buat gitu pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, pada peristiwa pentingnya yaitu di bulan Sya'ban ini terjadi perubahan arah kiblat yang mana pada tahun 2 Hijriah. Nah, awalnya ini kiblat kita itu menghadap Baitul Maqdis, Yerusalem. Tahu nggak Yerusalem apa? Nah, kiblat Palestina. Yerusalem itu masih satu naungan gitu kalau diperhatikan. Nah, kemudian diperintahkan untuk menghadap Ka'bah di Masjidil Haram di Masjid Mekah gitu. Itu peristiwa pentingnya yang mungkin saya cantumkan untuk bulan Sya'ban ini pada peristiwa arah kiblat di tahun 2 Hijriah. Setelah bulan Sya'ban apa teman-teman? Ramadan. Udah jelas Ramadan ini pasti teman-teman tahu gitu kan mengenai keutamaannya, peristiwanya gitu teman-teman. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan ke-9 dan merupakan bulan yang paling mulia dalam Islam. Kenapa teman-teman disebut bulan yang paling mulia gitu bagi umat kita? Karena turunnya Al-Quran pertama kali. Nah, selain itu Karena ada perang Badar. Nah, Karena malam ada Badar. nah, jadi banyak sekali gitu kan peristiwa-peristiwa di bulan Ramadan ini, dan juga kita pada bulan Ramadan ini banyak gitu melaksanakan ibadah-ibadah, terus doa-doa gitu, yang mana hal tersebut itu ya agar bisa mendapat pahala gitu dari Allah gitu. Nah, utamanya yang pertama itu bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, Al-Quran mulai diturunkan pada bulan Ramadan ini. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita bahas Al-Quran diturunkannya, di mana Al-Quran diturunkan? Di bulan Al-Hijrah. Nah, Hijrah. Surat apa yang pertama kali turun? Alaq. Al-Alaq. Bunyinya 1 sampai 5. 1 sampai 5. Nah, iya, yang bunyinya gimana? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, di ayat pertama itu Iqra artinya bacalah gitu. Bacalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT pada Nabi Dua Hiro. Kemudian pada keutamaan yang kedua nih, yaitu kewajiban berpuasa. Nah, puasa sebulan penuh di bulan Ramadan adalah rukun Islam yang ke-3. Kan puasa Ramadan dulu, habis puasa Ramadan kita bayar puasa haji. Tapi dalam hadis Arba'in Nawawi dijelaskan itu Rasul Ramadan wajib. Ramadan pokoknya yang semuanya itu ya mungkin lah gitu antara ada perselisihan gitu. Kalau misalkan ada puasa dulu, ada zakat dulu. Tapi teman-teman sudah pada tahu kali ya, kalau misalkan
pada bulan puasa, pada bulan Ramadan ini kita wajib gitu untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ada bolong nggak? Bolong. Abang? Enggak dong. Mampir doang ke warteg. Iya. Nah, kita juga pada bulan Ramadan itu kayak diperintahkan banyak gitu. Apa ya? Melakukan hal-hal kebaikan kayak membaca Al-Quran, karena kan seperti yang sudah dijelaskan oleh dosen kita, yaitu Bapak siapa sih yang jadi pemuluhan, yaitu Bapak Wahyu. Kalau misalkan di bulan Ramadan ini yaitu kita memperbanyak ya melakukan hal yang kebaikan gitu. Soalnya kan kalau misalkan di bulan-bulan lain itu udah pasti nggak bakal kesampaian kita untuk membaca Al-Quran sebanyak itu gitu. Bahkan kan ada gitu orang yang bisa gitu membaca Al-Quran itu sampai 10. Teman-teman maksudnya apa kalau misalkan satu masuk Al-Quran itu kalau selesai sampai selesai disebutnya apa? Satu ain. Khatam gitu. Khatam. Kalau misalkan di saya tuh nyebutnya khatam 1 Al-Quran. Artinya satu kepala Al-Quran. Jadi kalau misalnya berapa khatam, berapa puluh. Nah, terus dijelaskan juga dalam surat Al-Baqarah kalau misalkan perintah puasa itu adalah apa ya? Itu tuh perintah tentang apa sih, puasa ini sebelumnya udah diterapkan itu pada apa ya? Pada sebelum kita gitu. Yang mana bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu agar orang terdahulu diperintahkannya agar kita bertakwa teman-teman. Jadi puasa pada bulan Ramadan ini sangat wajib karena ya udah ada perintahnya gitu dalam Al-Quran juga. Kalau misalkan puasa wajib penuh gitu. Kemudian keutamaan di bulan Ramadan yang ketiga yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Yaitu malam Lailatul Qadar itu apa sih? Turunnya Al-Quran. Bukan. Yo apa yo? Malam 1000 bulan. Jadi malam yang gimana ya? Yang benar-benar Simat. ya gitu tuh. Ada yang udah pernah mendapatkan? Mendapatkan sih nggak tahu ya, itu berusaha. Ya berusaha ada. Tapi katanya ini Maya ya. Soalnya kan kita belum pernah mengalami gitu. Kalau misalkan pada malam Lailatul Qadar itu kita bakal ada turun cahaya gitu. Tapi entah itu kan kita belum benar-benar merasakan, jadi nggak mau bisa takut bid'ah gitu. Tapi malam Lailatul Qadar itu artinya adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dari sekian banyaknya bulan, itu pada malam itu emang malam-malam yang wah gitu teman-teman. Nah, di mana para malaikat itu turun ke bumi membawa keberkahan dan terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Jadi diusahakan nih 10 hari kita sebelum Lebaran itu ya benar-benar kita memperkuat ibadah kita gitu kan, memperkuat tentang apa ya, kebaikan kita gitu. Soalnya kan kita nggak tahu gitu tuh kapan terjadinya, kapan turunnya malam Lailatul Qadar ini. Karena kan ada ya suratnya malam Lailatul Qadar ini. Inna anzalna fi lailatul qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul Tul apa til dulu? Lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
Oke. Selanjutnya, setelah malam Lailatul Qadar, terutama ini terdapat pintu-pintu surga yang dibuka, kemudian pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, dan bulan penuh dengan rahmat dan penuh ampunan. Teman-teman pernah dengar gak sih kalau misalkan orang tua terdahulu yang kayak gini, di bulan Ramadan itu nggak ada setan? Iya, katanya Nah, digorong. setannya digorong. Nah, terus juga pernah dengar gak, entah itu dari guru ngaji atau apa, tapi saya pernah dengar gitu. Mungkin teman-teman sama nih. Kalau misalkan di bulan Ramadan itu pintu neraka ditutup, orang yang meninggal pun dia tidak akan disiksa sampai bulan Ramadan ini selesai, teman-teman. Nah, karena ini bulan yang sangat mulia, teman-teman. Jadi ya pintu surga aja yang dibuka, jadi pintu nerakanya ditutup. Selanjutnya keutamanya itu iktikaf, yang mana dianjurkan untuk berdiam diri di masjid pada 10 hari terakhir Ramadan untuk mendekati diri kepada Allah. Kalian iktikaf gak? Iktikaf. Nah, biasanya tuh kayak mikra gitu kan, terus baca-baca Al-Quran, dan masih banyak situasi yang harus kita lakuin selama bulan Ramadan. Kecuali kalau misalkan kita punya kegiatan lain gitu atau aktivitas lain. Nah, di bulan Ramadan juga kita akan melaksanakan zakat fitrah, karena ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan pada bulan Ramadan atau awal Syawal, yang mana untuk mensucikan diri kita. Nah, untuk peristiwanya di bulan Ramadan itu terdapat nuzulul Quran, yang mana itu pada tanggal 17 Ramadan, yaitu peringatan turunnya wahyu pertama Allah atau yaitu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ini teman sudah dibacakan kalau misalkan nuzul Quran itu tadi wahyu pertama Allah diturunkan di dua hiro. Nah, kemudian didapat perang Badar. Nah, perang Badar ini juga sama berlangsung pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah, dan kemenangan besar umat muslim yang pertama kali. Jadi perang Badar ini perang yang diakui umat Islam pada pertama kali mereka menang gitu. Jadi ini perang pertama yang dimenangkan oleh umat Islam gitu. Yang terakhir itu ada Fathu Makkah, yaitu penaklukan Makkah, itu pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, yang mana pada saat itu pembebasan kota Mekah oleh Nabi Muhammad SAW dan pasukannya tanpa pertumpahan darah. Udah berapa? 10 menit lagi. Selamat ya. Gua jeda dulu ya. Ya. Nah teman-teman, setelah bulan Ramadan itu bulan Syawal. Bukan. Bener gak? Syawal. Yang terakhir lalu itu. Syawal. Setelah bulan Ramadan itu kita bulan Syawal. Ngapain kita bulan Syawal? Puasa Syawal. Lebaran dulu. Lebaran ya, lebaran. Dan sama Syawal. Ya, pada bulan Syawal itu kita Lebaran, teman-teman. Nah, di bulan Syawal ini kita melaksanakan hari raya gitu, yang mana makan ketupat, sholat id, opor, ya maaf-maafan, minta THR gitu kan. Ya, itu pada hari raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 1 Syawal. hari kemenangan setelah sebulan kita berpuasa penuh. Jadi setelah kita puasa 1 bulan gitu, entah banyak rintangan yang kita halangi gitu ya, yang kita hadapi, terus cobaan-cobaan yang kita ini gitu lawan gitu kan, seperti kita ingin membatalkan puasa atau apalah gitu. Nah kita datanglah gitu di hari kemenangan kita setelah sebulan puasa penuh. Dan selain kita hari raya Idul Fitri 1 Syawal itu, kita juga disunahkan untuk puasa Syawal, yang mana tuh di PPT itu dijelaskan dianjurkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri, yang pahalanya seperti puasa setengah penuh gitu.
Artinya teman-teman, puasa pada saat 1 Syawal atau pada hari raya Idul Fitri itu boleh apa enggak? Enggak boleh. Haram. Kenapa tuh? Karena kita lagi senang-senang setelah puasa. Hari kemenangan. Tuh. Iya. Puasa apa tuh namanya? Kalau haram? Puasa haram, hari tasrik. Ya. Hari tasrik itu pun dengan di bulan Dzulhijjah ya, pada hari raya Idul Adha. Itu juga sama aja kita diharam untuk berpuasa. Tapi di sini itu dijelaskan itu kalau misalkan 6 hari setelah Idul Fitri itu artinya dari tanggal 2 sampai tanggal 7. Artinya kan 6 hari tambah 1 hari, jadi 1 minggu. Jadi 1 minggu di awal bulan Syawal itu dianjurkan untuk berpuasa gitu teman-teman. Nah, pada peristiwanya di sini ini terjadinya perang Uhud yang mana terjadi pada tanggal 3 pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Nah, pertempuran ini yang dialami oleh umat Islam setelah kemenangan di Badar. Jadi tadi ya teman-teman, setelah perang Badar itu kita terjadi perang Uhud. Nah, itu mungkin keutamaan dan peristiwa pada bulan Syawal. Nah, teman-teman, setelah bulan Syawal itu bulan Aku udah kan? apa ya? Bukan. Bukan. Zulqa'dah dulu, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman pada bulan Zulqa'dah ini itu tidak ada keutamaan-keutamaan yang besar gitu. Tapi pada bulan Zulqa'dah ini kita diharapkan untuk melakukan peperangan gitu, sama aja kayak bulan Dzulhijjah gitu, bulan Muharram, Safar itu tidak boleh melakukan peperangan. Tapi di sini tuh pada peristiwa itu terjadi perjanjian Hudaybiyah yang mana pada tahun 6 Hijriah. Perjanjian ini yaitu perjanjian damai antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy di Mekah yang menjadi pintu terbukanya Fathu Mekah. Teman-teman, kira-kira kita itu termasuk kaum Quraisy bukan? Kita termasuk kaum Quraisy bukan? Bukan. Kaum muslim ya? Berarti bukan ya? Kan. Takutnya kita mendianggap kaum Quraisy. Nah, itu mungkin jelas mengenai bulan Zulqa'dah. Nah, setelah Zulqa'dah yaitu Dzulhijjah. Nah, di bulan Dzulhijjah ini yang sedang kita alami sekarang. Benar tidak teman-teman? Iya, benar. Nah, keutamaannya itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu hari-hari yang paling utama dalam setahun. Amalan soleh, kemudian ada di dalam itu lebih dicintai oleh Allah sementara daripada di hari-hari lain. Makanya itu kita juga pernah dengar nggak teman-teman, kalau misalkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebelum Lebaran itu kita diserahkan untuk berpuasa. Iya. Nah, iya itu karena hari-hari paling utama dari dalam setahun. Kemudian di situ juga ada kalau tanggal 8 itu puasa apa ya? Yang di Mekah namanya selain puasa Arafah, Tarwiyah. Nah, tanggal 8 itu puasa Tarwiyah dan yang ke-9 itu puasa Arafah. Nah, itu di tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah. Bagi yang tidak berhaji, puasa ini dapat menghapus dosa kita dalam setahun dan setahun yang akan datang. Wah, sungguh mulia sekali teman-teman. Ya. Nah, selain 10 hari pertama kemudian puasa Arafah dan puasa Tarwiyah, itu juga kita melaksanakan hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah, yang mana hari raya Kurban, yang mana ini juga memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim SAW. Tahu nggak ini? Pengorbanan Nabi Ibrahim itu maksudnya apa? Ya. Pengorbanan Nabi Ibrahim. Nah, gimana itu? Kok tiba-tiba mau disembelih gitu? Karena Nabi Ibrahim bermimpi. Hmm? Allah menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih
Siapa tuh? Ismail. Nabi. Nabi Ismail. Nah, kemudian jadi apa enggak? Enggak, diganti dengan domba. Diganti dengan domba. Keren banget ya sejarahnya. Nah, jadi kita tidak boleh lupa ya teman-teman karena ini hari tasbih juga. Nah, 10, 11, 12. Karena kan itu masih ada raya kurban. Iya. 12. Karena di situ masih banyak orang yang berkurban, kemudian masih Banyak makan. ya kurban. Makan daging. Masih nggak di rumah teman-teman? Masih. Oh, Ada mantap. laki. Bawa dong sini kita bakaran. Boleh. Nah, yang peristiwa pentingnya ada ibadah haji teman-teman. Nah, ini di bulan ini tuh amalan yang paling besar itu yaitu melaksanakan ibadah haji. Karena puncak ibadah haji dilaksanakan di bulan ini termasuk wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan peristiwa ini juga yaitu penyembelihan kurban yang dilakukan pada tanggal 10, 11, 12, 13 gitu di hari raya Idul Adha ini. Jadi hari-hari tasyrik. Nah, setelah bulan ini ada nggak teman-teman? Ada nggak setelah bulan ini? Enggak ada. Nggak ada. Udah habis. Benar. Iya udah habis. Iya, udah habis. Bulan Safar. Oke, mungkin itu saja materi tentang nama-nama bulan pada kalender Hijriah. Coba apa aja? Muharram, Muharram, Syawal, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. ada berapa? 12. Kurang lebih mohon maaf. Mungkin kalau ada kata-kata salah itu datang dari saya pribadi. Kalau ada kata-kata baik itu dari yang maha kuasa. Makalah pada termasuk mangkola. Lihatlah apa yang dikatakannya, jangan lihatlah siapa yang mengatakannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.